Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Nasrohma. Oke, kali ini aku akan membahas soal tentang keperawatan anak. Siapa nih yang udah siap menghadapi UKNI? Tetap semangat, ayo kita belajar bersama ya. Kita ke soal yang pertama untuk keperawatan anak. Nah, soalnya adalah seorang anak usia 1 tahun datang ke poli tumbuh kembang untuk pemeriksaan DDST. Saat pemeriksaan, perawat meminta anak melempar bola dengan tangan ke atas. Nah, apa sektor pemeriksaan yang sedang diperiksa? Pertanyaannya itu, apakah A. personal sosial, apakah B. motorik kasar, apakah C. motorik halus, apakah D. bahasa, dan apakah E. kognitif? Kita lihat dulu apa aspek-aspek yang perlu diperiksa dalam DDST atau Denver ya. Nah, pemeriksaan Denver itu meliputi 4 aspek. Yang pertama personal sosial, yang kedua motorik kasar, kemudian motorik halus, dan bahasa. Kita pilih satu-satu ya. Untuk personal sosial, itu yang dikaji adalah hubungan sosial. Jadi mengkaji gimana sih kemampuan sosial anak itu antar orang, antar teman, seperti itu. Kemudian motorik halus. Motorik halus itu pemeriksaannya adalah anak tersebut diminta untuk memegang benda yang ukurannya kecil. Kemudian sedangkan motorik kasar sebaliknya memegang benda yang ukurannya besar dan juga memeriksa kekuatan otot besar. Kemudian untuk bahasa, minimal anak tersebut bisa menyebutkan 2 kata. Seperti itu ya teman-teman. Kita kembali ke soal yang tadi. Soal yang tadi adalah anak usia 1 tahun, kemudian pemeriksa tersebut atau perawatnya meminta melempar bola dengan tangan ke atas. Nah, selain mengkaji bagaimana anak tersebut bisa memegang suatu benda, perawat juga memeriksa kekuatan ototnya dengan melempar benda tersebut ke atas, melempar bola tersebut ke atas. Jadi yang masuk sektor pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh perawat tersebut itu yang paling tepat adalah motorik kasar. Oke, jawabannya motorik kasar ya teman-teman. Jadi yang B. Oke, selanjutnya yaitu anak usia 3,5 tahun datang ke IGD. Ibu mengatakan anak kejang sejak 3 menit yang lalu. Sebelum kejang badannya panas dari sehari yang lalu. Nafsu makan menurun, mual dan muntah. Hasil pengkajian pasien tampak kaku, tidak ada respon saat diajak komunikasi. Suhu tubuh 40 derajat Celcius. Mana tindakan yang tidak tepat? Oke. Apakah A. melonggarkan pakaian? Apakah B. catat durasi kejang? Apakah C. posisikan pasien terlentang, kepala dimiringkan? Apakah D. kolaborasi pemberian penitoin IV, dosisnya segitu? Kemudian apakah E. kolaborasi pemberian diazepam secara IV? Nah, kita kaji dulu, kita analisa dulu ya. Longgarkan pakaian merupakan tindakan mandiri seorang perawat. Catat durasi kejang itu juga tindakan mandiri perawat. Posisi pasien terlentang, kepala dimiringkan itu termasuk tindakan mandiri perawat juga. Kolaborasi pemberian penitoin, ini mungkin tindakan atau terapi lanjutan setelah pasien tersebut kejang. Kemudian kolaborasi pemberian diazepam IV itu merupakan tindakan kolaborasi utama. Oke, jadi yang paling tepat, karena pertanyaannya adalah tidak tepat ya. Anak kejang yang perlu digarisbawahi itu anak kejang sejak 3 menit yang lalu. Tampak kaku, tidak ada respon saat diajak komunikasi. Suhu tubuhnya tinggi ya, 40 derajat Celcius. Dan yang tindakan yang ditanyakan tindakan yang tidak tepat. Nah, tidak tepat adalah yang D. Itu adalah terapi lanjutan dari masalah kejang. Kolaborasi pemberian penitoin secara IV. Itu merupakan tindakan lanjutan.
Oke, jadi yang paling tepat adalah yang D. Kira-kira siapa nih jawabannya yang sudah tepat? Oke, kita lanjutkan ya. Pasien usia 13 tahun sedang persiapan stereodektomi parsial. Pasien terus menanyakan apakah nanti bisa bicara, bekas lukanya bisakah hilang, apakah sakit. Meskipun ibunya ikut menemani di ruang operasi, preoperasi ya. Di ruang preoperasi, pasien tampak tegang dan gelisah. Nadinya 106, RR-nya 25, suhunya 36,7. Masalah keperawatan apakah yang paling tepat? Nah, kita garis bawahi dulu ya. Menanyakan, pasien itu terus menanyakan apakah nanti bisa bicara, bekas lukanya bisakah hilang, dan apakah sakit. Kemudian pasien didukung dengan pasien tampak tegang dan gelisah. Nah, tindakan keperawatannya apakah ansietas, apakah gangguan citra tubuh, apakah defisit pengetahuan, apakah risiko infeksi, ataukah harga diri rendah situasional. Ini yang paling tepat adalah ansietas, jadi kecemasan pada pasien. Itu adalah diagnosa prioritas atau diagnosa yang paling tepat. Karena semua manifest ditujukan ke sana. Pasien tampak tegang, gelisah, dia bolak-balik nanya, itu adalah tanda khas dari kecemasan. Oke, siapa yang sudah tepat dari 3 pertanyaan yang udah kita bahas? Terus berlatih, terus giat belajar, dan yang penting tidak lupa dengan doa dan restu orang tua. Oke teman-teman, thank you for watching untuk kali ini. Good luck ya, semoga lulus UKNI bagi yang akan menghadapi UKNI di periode selanjutnya atau periode yang sekarang. Oke, tetap semangat. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Klik lonceng notifikasinya, jangan lupa. Bila ada video baru dari aku, kalian bisa tahu. Oke, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bareng, sukses bareng, lulus bareng. Oke, baik teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.